Bab 10, Rea melihat Tuan Kenzo bugil. Kenzo menatap sengit dengan orang di hadapannya saat ini. Dia adalah Juan, salah satu pesaing beratnya di dunia bisnis otomotif. Kenzo tahu jika Juan sangat licik. Lihatlah bagaimana pria itu berpura-pura baik padanya padahal pria itu sudah melakukan manipulasi terhadap salah seorang-orangnya. Jadi, apa kamu akan terus menutupi topengmu? Tuan Juan Milano. Juan terkejut saat mendengar ucapan Kenzo. Dia tidak menyangka jika Kenzo mengetahui kecurangannya dengan secepat ini. So, kamu memang begitu genius? Hahaha, Juan tertawa. Berapa? Kamu tahu kalau aku pasti tidak akan tinggal diam. Juan, aku akan mendapatkan milikku lagi. Rancangan Audi L2 itu adalah desainku, dan aku akan mendapatkannya kembali, ujar Kenzo dengan tatapan tajam. Berbulan-bulan Kenzo mendesain Audi L2 untuk diluncurkan tahun depan, tapi ternyata Juan telah mencuri ide desain itu. Hahaha, baiklah, kalau begitu silahkan klaim kembali. Tapi aku yakin jika semuanya pasti sia-sia. Karena akulah yang pertama kali meluncurkan Audi T1 milikku. Juan berdiri dan pergi meninggalkan Kenzo seperti seorang pecundang. RG, sial, nafas Kenzo memburu. Sungguh dia tidak pernah menyangka jika Juan tega melakukan hal itu padanya. Bukankah seharusnya mereka bersaing secara sehat, bukan dengan cara mencuri desain yang sudah Kenzo siapkan selama berbulan-bulan itu. Kenzo keluar dari restoran tempat dia meeting. Hari ini sudah 2 investor membatalkan kerjasama karena merasa jika Kenzo berbuat curang. Mereka menuduh Kenzo mencuri rancangan desain Audi T2 milik Juan. Padahal yang terjadi adalah sebaliknya. Pria itu keluar dari dalam restoran diikuti 2 bodyguard yang siap setia selalu mengikutinya. Tentu seorang tuan muda seperti Kenzo memang harus dijaga. Dia pewaris satu-satunya keluarga Benektit. Setelah masuk mobil mewahnya, akhirnya pria itu hanya bisa menyandarkan kepalanya di bantalan kursi joknya. Kenzo mengurut keningnya yang terasa pusing. Sejujurnya, kondisi tubuhnya juga belum 100% fit. Kenzo hanya tidak bisa meninggalkan pekerjaannya ketika perusahaannya diambang seperti ini. Tiba-tiba banyak orang yang menyerangnya dari belakang. Tidak perlu kembali ke kantor, langsung pulang, perintah Kenzo pada sopirnya. Baik Tuan. Mobil itu melesat menuju kediaman Kenzo, padahal di perusahaan sang sekretaris sedang menunggunya. Dia tahu jika Tuan Ken pasti sedang banyak pikiran. Tapi sepertinya wanita yang bernama Britney itu harus kecewa ketika mendapatkan telepon dari Kelvin. Jika semua berkas untuk Tuan Kenzo disuruh menyimpan Britney, Tuan Ken tidak kembali ke kantor. Padahal aku ingin menyenangkan Tuan Ken. Tapi sepertinya dia sekarang lebih suka beristirahat di rumah, gerutu Britney sambil membereskan ruang kerja Tuan Kenzo. Rea terburu-buru menghampiri Tuan Ken yang baru saja tiba di rumah. Tadi Kelvin memberitahukan pada Rea jika Tuan Kenzo sedang menuju rumah dan tidak kembali ke kantor. Selamat datang Tuan, Rea membungkuk. Kemudian segera mengambil jas dan tas Tuan Ken. Apakah Anda sudah makan siang? Tanya Rea berbasa-basi. Tapi hal itu sukses membuat Kenzo menghentikan langkahnya. Pria itu menoleh ke arah Rea yang kini tengah menatapnya. Bawakan makan siangku ke kamar, aku ingin makan di sana, suruh Lucy atau Brenda saja. Kamu ikut aku. Rea mengangguk, kemudian dia meminta Brenda, wanita parubaya yang sudah cukup lama bekerja di rumah itu, untuk mengambilkan makanan Tuan Kenzo. Setelah itu Rea terburu mengikuti langkah Tuan Kenzo yang menaiki tangga. Tangga ini langsung mencapai lantai 3 di mana kamar Tuan Ken dan kamar dirinya berada. Rea sebenarnya menggerutu dalam hati. Kenapa rumah sebesar ini dan setinggi ini tidak dibuatkan lift saja, seperti yang ada di film-film itu? Rea membuka pintu kamar Kenzo agar tuannya masuk duluan. Setelah itu Rea juga ikut masuk, kunci pintunya, perintah Kenzo. Rea mengangguk dan menurut. Kemudian Rea mengunci pintu kamar itu. Setelahnya Rea berbalik dan matanya langsung melotot saat melihat pemandangan yang ada di hadapannya. Refleks Rea membalikkan badan sambil menutup matanya dengan kedua tangan. Astaga, kenapa Tuan Kenzo melepaskan pakaiannya di sini? Jerit Rea dalam hati. Ya, Kenzo melepaskan pakaiannya di depan Rea, tidak ada rasa siri ataupun malu. Mungkin Kenzo sudah terbiasa. Kenapa? Tanya Kenzo heran melihat tubuh Rea yang gemetar. Wanita itu bahkan membelakanginya. Tuan, kenapa Anda melepaskan pakaian di sini? Tolong Anda segera ke kamar mandi dan jangan sembarang membuka baju. Ini kamarku, aku tidak sembarang. Kenapa kamu takut seperti itu?
Apa jangan-jangan kamu tidak Maaf, saya akan keluar kalau begitu. Setelah Rea berjalan ke arah pintu, jantungnya berdegup kencang sekali. Apakah dia benar-benar disuruh melayani tuannya itu? Berhenti Rea.